Oke. Agak berhenti dikit. Jadi soal habis nulis cerita dari kisah yang inspiratif yang gue dapetin. Tapi sebelum itu kayak kita perkenalan dulu. Kenalin gue mahasiswa semester 6 yang biasa menggeluti lomba-lomba nasional untuk coding website. Dan kali ini ada suatu hal yang menarik, dimana gue melihat kompetitor yang podium teratas yaitu juara 1, 2, 3 ada keunikan di dalamnya. Dan gue ngerasa dari sini akan ada suatu insight yang pasti kalian dapetin. Untuk kedepannya, let's go, kita cek aja. Ini adalah kisah soal 3 finalis kita, juara 1, 2, 3. Ada Mas Arya, ada Mas Panji, dan juga ada Mas Radit. Semuanya rata, ngulik, sama-sama ngulik. Pinter, sama-sama pinter. Inisiatif, rasa ingin tahu, semangat, dedikasi, dan kegigihan sama semuanya. Untuk kedepannya, coba kita lihat aja ceritanya. Mas Panji, segi otak tajam banget kayak pisau. Kalau misalnya cara dia ngebedah suatu permasalahan, dia tabrakin masalah dengan logika murni yang dia punya. Jadi kalau misalnya ntar ada terjadi error pada codingan yang dia buat, dia cari di internet yang seluas itu untuk dia bedah, dia ngulik lagi, dan dia langsung terapin setelah dia udah dapat fundamental dari kesalahannya dia muter-muter, ngetik sana sini, nggak ngelihat jam, dia ganti tab, nambahin tab, segala macam dia lakuin cuma buat apa? Cuma buat satu, ngebenerin error yang terjadi pada program dan alur yang dia buat. Oke, next kita ke konsetan berikutnya. Coba kita lihat Mas Radit. Otak dia encer kebangetan. Cara belajar dia adalah brute force, atau dia ngebikin project, dia gagal, dia coba lagi, dia gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, gagal lagi, coba lagi. Nah kayak gitu. Sampai akhirnya dimana dia dapetin kepuasan karena proyeknya sudah berhasil, dia naikin levelnya atau upscaling level yang udah dia punya, dia nggak pernah ngerasa cukup, yang akhirnya apa? Dia jadi seperti dia hari ini. Oke, sekarang kita lanjut ke Arya. Apa yang beda dari Arya? Dia itu sebetulnya kurang dari yang lain. Loh, terus kok dia bisa jadi finalis? Nah, soal ngulik sama, tipikal dari mereka juga sama, tapi ada satu, dimana Arya ini dia nggak sejago 2 pesaing yang tadi. Kita katakanlah Panji ini hobi ngulik banget, Radit ini gigih banget. Panji itu nggak segigih Radit, Radit nggak sengulik Panji. Arya itu dua-duanya, dia rajin, gigih, dan juga dia ngulik banget. Tapi satu, dia itu levelnya di bawah dari mereka kedua. Tapi satu hal, dia nggak pernah menyerah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Halo Pak. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Aku capek di sini Pak. Butuh doa aja gitu. Doain aku ya Pak. Semoga aku menang Olimpiadanya. Gak apa-apa nak, itu wajar kok, semua butuh berjuang. Dan dalam perjuangan ayah gak pernah lupa sang pencipta. Ingat ya nak, minta ilmu ke yang menciptakan ilmu. Maka sejak malam itu, Arya merombak sistem hidupnya. Dia menyisipkan ibadah di antara barisan kode. Dia melengkapi ikhtiarnya dengan senjata yang tidak dimiliki saingannya, yaitu berserah diri atau tawakal. Dia mati-matian dengan apa yang dia buat, tapi dia melengkapinya dengan satu hal yang biasa dilupakan oleh orang-orang, yaitu pasrah. Oke, aku yakin di sini kalian pasti bertanya-tanya, Bang, apakah Arya lebih pintar daripada Panji? Belum tentu. Lebih giat daripada Radit? Belum tentu juga. Tapi ada satu hal yang pasti dia dapatkan, yaitu ketenangan. Dan ketenangan itu atas pasrahnya dia kepada Yang Maha Kuasa menjadikannya dia mudah dalam mendapatkan jalan. Jadi satu yang sangat rumit dilihat dari mata para pesaingnya seperti Radit dan juga Panji, justru Arya melihat kenyamanan dan juga ketenangan di sana. Keren sih tadi ya. Mantap sih lo ya. Kode lu mantap banget sih. Thank you. Respect man. Respect man. Keren tadi presentasinya, kodenya rapi. Oke, dengan begitu Arya membuktikan di dunia serba matematis dan logis ini ada variabel X yang gak bisa diselesain oleh bahasa pemrograman manapun. Kisah ini mengingatkanku pada jenderal besar kita, Jenderal Sudirman, yang menjalani militer dengan keadaan yang sulit, tetap bisa melaju karena kedekatannya dengan Sang Maha Pencipta.